Hari ini kita tadabur alam ke Gunung Peyek di wilayah Bojong Indah. Kita mau wawancarai seorang ustadz bernama Taufik Salman. Kameramen udah siap tuh. Halo, lambaikan tangan. Tim-tim sukses. Semadap, you listen, we talk. Oke, kembali lagi di channel Semadap dalam segmen Ngojay Ngobrol Anjay. Masih bersama saya Mr. Eris dan Saya Fikri Kamil. oke. Bersama bintang tamu kita. Siapa nih bintang tamu kita? Taufik Salman Al-Farisi Wow. Abdurrahman Wahid. Pak Ustadz Taufik Pak asal Ustadz. Citerep. Taufik. Pak Taufik, kita di mana nih? Tahu nggak Pak? Kebetulan saya datang Oh, ke baru lokasi pertama nih. ya, baru Baru pertama pertama. saya berkunjung ke lokasi yang sangat luar biasa. Tapi tahu kan kalau istilahnya Gunung Peyek mah pernah dengar? Ya, saya dengar Gunung Peyek tapi baru sekarang saya bisa berkunjung ke Oke. lokasi ini. Kalau bisa saya diceritakan Pak Oh, Eris gitu. bagaimana nih sejarah-sejarah sepintas nih tentang awal mula Gunung Peyek ini sampai ada air apa ini namanya? Air anget lah. Air ya. belerang. Air belerang. Belerang ya, Banyak baik. manfaat ini, Pak. Kalau saya mah sama Pak Fikri sering Pak, maksudnya Ya. beberapa kali pernah lah sambil goes pernah. Goes, olahraga pagi. Jalan pagi sering. sama teman-teman juga pernah jalan pagi sama calon bini dulu pernah gitu kan. Nah kalau untuk yang tadi Pak Taufik bilang banyak Pak ya istilahnya mitos Hal-hal ataupun mitis. hal-hal Di- yang disebut-sebut gitu kan sama warga ataupun masyarakat rekan-rekan atau masyarakat yang dekat dengan kita gitu kan. Ya. Katanya gitu kan kalau cerita nenek-nenek zaman baheula mah Pak, zaman dulu Pak ya. Bahasa Sunda apa bahasa apa Pak? Terserah aja lah, gado-gado aja ya. Kalau untuk keberadaan Gunung Peyek tersendiri katanya, ini mah katanya ya pemirsa ya. Kalau misalkan salah bisa dikoreksi di kolom komentar. Dulu katanya gunung ini Pak nyatu, Gunung Kapur, Kapur, Gunung Gunung Peyek, Panjang sama ini Gunung Gunung Peyek. Peyek. Panjang. Cuman sekarang tahu-tahu misah nih. Kita juga nggak tahu gitu kan asal usul kenapa bisa tersendiri. Disebut juga sebagai tiga Tiga titik gitu ya. segitiga emas Gitu. gunung. Kalau di sana kan ada segitiga Bermuda gitu kan. Di sini ada segitiga emas nih tadi kata Pak Fikri ini. Nah, terkait mitos-mitos, Pak. Ada salah satu wawancara dari TV swasta. Waktu itu acara mistis ya Pak Fikri. Iya, benar. Yang menyebutkan katanya Kalau ini keramat, Pak. Nah, Tempat ini keramat, tempat bahkan ini ada keramat. naga-naga segala, Pak. Naga putih, naga awal. nah gitu Pak tuh. Katanya ada naga putih lah, naga biru lah gitu kan. Kita bukan menampik hal-hal semacam itu Pak ya. Artinya kan Karena hal-hal gaib itu pasti ada. hal-hal gaib itu pasti ada. Cuman kan bagaimana terkait pandangan Pak Taufik nih Sebagai ustadz kan. sebagai ustadz. Artinya kan Pemuka agama. kita juga kan sebagai orang Islam Muslim ya emang hal yang gaib itu kita juga salah satu wajib mengimaninya gitu kan. Kita juga percaya malaikat itu kan makhluk gaib gitu kan salah satunya. Cuman kan yang tadi Pak tuh yang poin dari Pak Fikri tadi udah sempat bilang juga katanya ada naga putih, naga biru lah apalah saya juga nggak paham belum pernah lihat alhamdulillah jangan sampai gitu kan. Ada terkait pandangan Pak Taufik dari sisi pribadi atau dari sisi keislamannya terkait hal-hal yang kayak gitu Pak mistis tuh atau gimana apa. Pak? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Eris dan juga Pak Fikri yang sudah memberikan waktu untuk saya berbicara masalah tentang gaib ya. Dan Intinya juga saya ucapkan selamat sore kepada pemirsa. Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, kalian selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Amin. wa Ta'ala. Baik, masalah kembali kepada obrolan-obrolan yang tadi masa tentang kegaiban ya, bahwa betul kita sebagai hamba Allah wajib beriman kepada yang gaib. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Itulah kitab
La raiba fi, tidak ada lagi keraguan. Nah, jadi bahwa kita itu beriman kepada bil ghaibi, kepada yang Gaib. gaib, iman kepada malaikat. Maka kata Allah, tidak ada manusia yang mampu untuk melihat makhluk gaib kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang mampu. Bahkan ada orang yang pernah berbicara mengatakan bahwa mereka pernah melihat yang gini. Kata Allah, tidak mungkin. Karena seseorang bisa melihat itu karena dengan izin Allah. Itu pun harus khusus malaikat yang diberikan ulul azmi, yang diberikan kepercayaan Allah bisa melihat yang gaib. Seperti Rasulullah diberikan kekuasaannya untuk bisa melihat yang gaib. Manusia tidak mampu melihat. Maka dalam kata tauhid, dalam kitab tauhid mengatakan, siapa yang mengaku-ngaku melihat yang gaib tanpa izin dari Allah, maka mereka harus bersyahadat kembali. Berarti klaim-klaim ya kita sebut aja dukun Pak ya, paranormal. Saya melihat sosok ini, saya melihat dan bisa menggambarkan sosok ini di acara-acara televisi gitu kan, lain dunia gitu kan. Dulu ada apa yang Toro Margen tuh, Iya, apa namanya? ya pokoknya acara-acara Iya. kayak gitu. Uka-uka. Uka-uka. Baik, karena kita kita itu suka menonton film-film dari Yahudi gitu ya. Bagaimana umat Islam itu rusak. Contoh, ketika ada seseorang meninggal dalam keadaan tabrak lari sampai meninggal. Kemudian terkadang orang berpikir gini, kalau orang tertabrak sampai meninggal atau bunuh diri, suka ada gentayangan. Nah, Sehingga mereka itu percaya orang yang hidup, orang yang sudah mati akan hidup lagi. ada setan. Padahal justru setan itu kesempatan ketika ada seorang hamba mati dalam keadaan mengenaskan, mati dalam keadaan bunuh diri, mati dalam keadaan ketabrak seperti itu yang tidak wajar, katanya akan hidup kembali. Setan jadi kesempatan untuk menyerupai seseorang sepintas, biar apa? Untuk menyesatkan umat sehingga mereka itu musyrik, sehingga mereka itu percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Tapi kita sebagai hamba Allah ditugaskan untuk beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada Rasul. Ada istilah namanya anak indigo. Dia itu mengklaim atau sering bercerita ke rekannya, ke orang tuanya, ke temannya, bahwa dia bisa melihat penampakan hal-hal gaib, setan lah, pocong lah, mungkin leluhur dia lah. Nah, terkait beriman kepada hal yang gaib, nah, dalam kasus anak indigo itu sebenarnya gimana Pak? Kalau menurut pengetahuan yang saya baca, bahwa tidak ada manusia yang mampu melihat hal-hal seperti itu. Intinya balik lagi Apalagi mereka berbicara masa tentang pengetahuan akan terjadi sesuatu jadi masa yang akan datang, atau mengetahui sesuatu yang sudah di masa lalu, karena itu bertentangan dengan Allah. Hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan kejadian-kejadian masa lalu itu Allah yang tidak tahu. Seperti itu. Oh, dari Pak Fikri ada yang mau ditanya? Kalau misalkan gini Pak, istilahnya kan anak indigo itu biasa meramal gitu kan, istilahnya. Oke, betul. Di kedepannya akan terjadi apa nih gitu kan, akan terjadi situasi apa nih, itu gimana Pak? Karena kan mereka itu hanya sebatas ramalan, hanya sebatas pakai akliah saja. Nah, ramalan itu sebenarnya dari dia sendiri apa bisikan Dari dia jin sendiri. Pak tuh? Bisa jadi mereka itu bantuan-bantuan dengan Bisikan, ya? contoh kayak seperti seseorang bisa kuat itu karena mereka itu berhubungan dengan makhluk-makhluk yang seperti itu. Contoh, manusia itu tidak ada yang kuat. Maka kata dalam sebuah hadis mengatakan, siapa yang mau mendekatiku, maka aku senang kepada manusia yang lebih dekat kepadaku. Niscaya aku akan menyesatkanmu. Nah, seperti itu. Bahaya. Nah, itu setan itu bagaimana caranya untuk menyesatkan umat? Maka banyak orang-orang yang imannya kurang itu, maka disitulah mereka akan mendekati, minta bantuan, maka kami akan kasih apa yang mereka inginkan biar mereka itu sesat. Ya, mungkin berhubungan dengan ini juga kali Pak, pemujaan. Karena kan kita biasanya di tempat-tempat kayak gini Pak nih ya, di tempat-tempat keramat begini. Makam keramat. Iya, Ya. itu jadi Pohon keramat. persembahan begitu Pak. Maka mereka itu bangsa setan iblis itu akan selalu mengarahkan manusia-manusia itu kepada kemusyrikan, kepada kesesatan. Sehingga maka dalam sebuah hadis mengatakan gini ya, bahwa siapa yang mendatangi
kepemujaan-pemujaan kepada dukun-dukun, paranormal, maka mereka sudah termasuk musyrik. Jangankan mereka itu dilakukan apa yang pemujaannya perintahkan, baru kita datang pun kita sudah termasuk musyrik. Cuman Pak, kadang mereka mengklaimnya begini Pak, kan beriman, kan kita juga wajib beriman kepada yang gaib. Ya gue percaya dong ada setan di pohon ini, Iya, ada tapi kan, ini di sini iya, gitu. dalam Al-Quran kan nggak ada juri. Yang diadakan itu ada jin dan manusia. Nah, kenapa Pak tuh Minal jinnati Nah, wan betul. nas. Minal jinnati wan nas. Kok spesial banget Pak tuh? Iya, maka Jin disandingkan dengan manusia lah iya, gitu kan. kan Allah menciptakan dua makhluk, jin dan manusia. Cuman makhluk jin juga ada tempatnya masing-masing. Ada kalau Ada di sini alamnya. ada alamnya Ada alamnya masing-masing. tersendiri. Tidak mungkin manusia masuk ke alam mereka. Atau Dan sebaliknya. sebaliknya pun sama. Nah gini Pak, biasanya nih hal-hal kayak gini, pemujaan-pemujaan ini atau hal-hal yang berkaitan dengan tradisi gitu Iya. kan, tradisional itu dikait-kaitan dengan agama. Misalkan kayak apa nih, kita ziarah. Oh, Iya. ziarah kubur Pak tuh. Ya itu kan Ke kalau makam-makam bahasa itu syekh-syekh kan gitu Pak tuh. al-iltibas, mencampur adukan. Yang tadinya niat kita baik dicampur adukan kepada sesuatu yang membuat kita itu jadi musyrik. Itu kan al-iltibas. Contoh, kita niatnya benar, kita mau ziarah, tapi kan ada sesuatu di selain itu. Seperti minta-minta, pingin kaya lah, pingin inilah. Kan di situ sudah melalui, udah luar batasan. Maka kata Allah, siapa yang pingin kaya, siapa yang pingin sukses, minta kepadaku. Seperti itu. Jadi ini banyak orang-orang yang sesat sekarang, banyak pemujaan-pemujaan. Apalagi sekarang masa sistem ekonomi, lemah keimanan seseorang, mudah untuk diarahkan. Sehingga disitulah mereka akan menjadi orang-orang yang sesat. Iman lemah, ekonomi lemah. Ekonomi Waduh. lemah, disitulah Bahaya, agamanya lemah, imannya lemah, ekonomi lemah. Di situ mudah diarahkan oleh iblis. Biar bagaimana mereka itu sesat. Kata iblis gini, silahkan kalian pingin apa, siapa yang pingin datang kepadaku, minta bantuan kepadaku, aku akan bantu sekuat mungkin, biar nanti kami ketika di neraka kami punya teman banyak. Ada yang mau temenan sama setan? Gitu Pak. Join. Jadi Ada yang mau join juga iblis setan. itu, iblis itu senang kalau manusia itu minta bantuan kepada manusia. Maka ada orang yang datang harus Oke. merendam di sini biar mereka itu jadi orang kuat. Itu setan itu senang. Berarti Kak, Pak, balik lagi nih ke tema utama kita, beriman kepada hal yang gaib. Berarti ada batasan yang harus, ada yang tidak harus. Iya. Gitu Pak, Iya. intinya tuh ya. Iya, jadi kita beriman kepada Allah, beriman kepada Malaikat. malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada yaumil akhir. Yaumil akhir itu kan gaib. Gaib, betul. Tidak ada yang tahu kejadian-kejadian kiamat ini. Maka kita beriman. Ya mungkin untuk pembahasan kali ini kita sekian dulu ya. Mungkin ada kata-kata terakhir, Oke, silakan. quote terakhir. Baik Buat pemirsa, selamat sore dan menjelang sore juga, bahwa saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa. Mudah-mudahan dimaafkan, dan ini sharing saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu diarahkan kepada jalan yang benar. Amin. Oke, jangan lupa like, share, and comment. Subscribe juga channel Semadap ini. Sampai bertemu lagi di Ngojay segmen berikutnya atau episode berikutnya. Ngojay! Ngobrol aja. Aja. Semarang, we listen, we talk.